Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarkan Musyabbir. Kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana serangan cross-site scripting atau XSS. Nah, tipe serangan XSS yang akan saya simulasikan kali ini yaitu berupa teks seperti ini. Jadi, website yang berpotensi untuk diserang XSS adalah website-website yang memiliki form di mana isi dari form itu akan ditampilkan kembali kepada usernya. Misalnya komen, postingan forum dan sebagainya. Nah, karena yang diserang adalah client side, maka yang merasakan kerugian tidak hanya si developer website, tapi juga si pengunjung atau si visitor. Jadi sebenarnya yang merupakan victim atau korban utama dari serangan ini yaitu si visitornya. Jadi mari kita coba langsung. Di sini motif saya saya jelaskan sedikit, yaitu saya ingin semua pengunjung dari website ini akan menuju ke video YouTube saya supaya video YouTube saya bisa banyak dapat view. Dengan itu saya bisa mengenerate banyak dolar dari sana. Nah, jadi di form ini saya bisa memasukkan kode-kode JavaScript yang tentunya nanti akan dieksekusi ketika website ini diakses. Nah, di sini anggap saja saya masukkan script untuk meredirect website ini ke video saya yang tadi saya jelaskan. Nah, bisa kita lihat. Coba kita buka sekali lagi. Nah, ketika saya mencoba mengakses website tadi, komen yang telah saya isi itu diambil kembali dari database. Nah, karena yang saya isi adalah kode JavaScript, maka kode JavaScript itu akan dieksekusi sehingga website yang tadi saya akses langsung meredirect ke video saya. Jadi semua visitor website tersebut nantinya akan menuju ke website saya. Nah, sebenarnya tipe serangan XSS ini bisa sangat berbahaya tergantung seberapa jauh si JavaScript ini bisa melakukan tugas atau melakukan aksi di client side dari si user. Yang paling parah adalah si hacker bisa saja memasukkan script yang bertujuan untuk mengambil token ID atau password dari si user lewat cookie. Jadi kita sebagai developer web tentu harus memerhatikan baik-baik bagaimana kemudian website kita bisa tahan dari serangan XSS ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwayuni, NIM D42114507. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang session hijacking, di mana session hijacking ialah suatu kegiatan yang berusaha untuk memasuki atau menyalip ke dalam sistem operasional lainnya yang dilakukan oleh user atau pelaku. Adapun contoh dari session hijacking, sebenarnya ada beberapa contoh dari session hijacking. Cuman di sini saya hanya mengambil satu contoh, yaitu sesi sniffing, di mana pada sesi sniffing ini penyerangan menggunakan sniffer untuk menangkap sesi tanda valid yang biasa disebut dengan session ID. Maka ia menggunakan sesi tanda sah untuk dapat mengakses secara tidak sah pada web server.
kemudian memanipulasi sesi tanda mengeksekusi serangan. Kemudian adapun penyerangan pada sesi hijacking yaitu ada aktif session hijacking dan pasif session hijacking, di mana pada aktif session hijacking ini attacker mengambil alih sebuah session yang terjadi dengan cara memutuskan sebuah komunikasi yang terjadi ya, di mana aktif dalam komunikasi klien dan server. Sedangkan pada sesi pasif hijacking yaitu attacker hanya melihat lalu lintas paket. Kemudian adapun solusi ya dari session hijacking ini yaitu pertama kita dapat menggunakan cookie ya, yang dimana ketika kita menggunakan cookie ini ditangani oleh browser, dimana browser mengirimkan cookie yang diperlukan ke web server bersamaan dengan request HTTP yang dilakukan oleh web server. Keuntungannya yaitu tidak memerlukan form HTML untuk mengirimkan ke server, sedangkan pada file tersembunyi di dalam form HTML ini dapat digunakan untuk mengirimkan atau mengembalikan informasi antara browser dan web server. Adapun keuntungan dari file tersembunyi dibandingkan dengan cookie ialah file tersembunyi dapat bekerja walaupun browser telah diatur untuk tetap menolak semua cookie. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh Ustaz Aditri, yaitu tentang section injection. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu bagaimana cara praktekkan salah satu contoh dari session injection, yaitu session sniping. Session sniping adalah proses penyadapan data berupa username dan password oleh user lain yang berada pada jaringan yang sama atau tidak jaringan yang berbeda. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana caranya menyadap orang yang berada pada jaringan yang sama dengan kita dan mengakses sebuah website yang tidak aman atau masih menggunakan HTTP. Nah, pertama-tama kita masuk di sini. Di sini saya akan menggunakan dua aplikasi untuk melakukan penyadapan ini, yaitu menggunakan Wireshark dan satu Network Miner. Pertama, kita aktifkan dulu capturing paketnya di Wireshark. Dan di sini saya telah menggunakan sebuah filter yang dimana filter itu hanya akan menampilkan data ini. Nah, karena jika kita tidak mengaktifkannya, dia akan menampilkan semua transaksi yang dilakukan di dalam jaringan tersebut. Nah, karena kita ingin melihat transaksi proses login saja, makanya kita melakukan filter data. Kenapa datanya kosong di sini? Karena user yang kita ingin sadap itu belum melakukan transaksi apa-apa. Nah, saya sekarang menjadi seorang user yang melakukan transaksi ke website yang masih menggunakan HTTP. Di sini contohnya saya contoh ini. Saya login. User ini telah login ke sebuah website, yaitu user ini mengakses sebuah website, yaitu Portal Academy, yang dimana dia masih HTTP, belum HTTPS, di mana HTTPS itu adalah
secure atau aman sedangkan ada itu belum terjamin. Nah, anggaplah saya adalah seorang user yang sedang survive di website ini. Saya masuk ke menu akun, kemudian saya login, logout, selesai. Setelah saya logout, saya telah mendapatkan data-data yang ingin saya gunakan. Yaitu ini, data-data yang akan nanti saya gunakan untuk nantinya mendapatkan sebuah username dan password dari user tersebut. Setelah capturing selesai, kita tekan stop capturing dan save filenya, save file data tersebut. Kita beri nama saving data for save. Kita save dulu. Kita ganti, saya lupa, bukan menggunakan untuk bisa digunakan sendiri. Untuk mainan kita menggunakan PC IP. Nah, setelah kita menyimpannya, kita masuk di aplikasi selanjutnya, yaitu network mainan. Di network mainan ini kita akan melihat data-data, atau di sini kita dapat melihat data-data berupa username, data-data lainnya yang telah kita dapatkan dari hasil dari network capturing paket di Wireshark sebelumnya. Di sini saya pakai password supaya password saya tidak terlihat. Oke. Nah, selanjutnya untuk itu kita buka novel, cari beritanya ini, saving data Putra Academy. Kita buka import. Nah, setelah itu kita bisa melihat semua data-data yang kita dapatkan di sini. Untuk melihat selanjutnya kita masuk di credential. Di credential ini kita disajikan beberapa data, klaim, IP addressnya, servernya, protokolnya, username-nya, passwordnya, dan login-nya. Nah, karena kita sudah mendapatkan passwordnya di sini, kita tinggal memakainya. Klik password, kita buka portal Academy, dalam copy, tempel, copy username, tempel, login, terhapus, tempel username, copy password, tempel passwordnya, login. Nah, sampai sini kita berhasil mendapatkan username dan password yang langsung login dengan akun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Tinisa, NIM D42114309.
Di sini saya akan memberikan tutorial atau memperkenalkan tutorial mengenai cara kerja dari LFI dan cara penanggulangannya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu FI atau file inclusion. File inclusion itu jadi dua, jadi ada RFI dan ada LFI. RFI adalah remote file inclusion, sementara LFI local file inclusion. Bedanya itu cuma sumber dari data yang ditampilkan. Kalau remote berasal dari luar server, sementara kalau lokal berasal dari dalam servernya. Jadi kita mulai. Yang pertama, kita buat dulu file baru. Kita bisa beri nama min3 min3.php. Nah, jadi file ini yang nanti akan di-load pertama kali. Jadi kita buat formnya kita beri ID form 1, kemudian nama form 1 juga kita pakai metode get untuk mengambil data, kemudian actionnya juga action kita pakai PHP echo terus serve. PHP self terus kita tutup PHP-nya. Nah, di form ini kita akan membuat select. Jadi nanti form ini akan menampilkan sesuai dengan apa yang dipilih. Select produk, misalnya produk ID-nya produk juga produk. Oke. Kemudian optionnya value sendal, misalnya ini untuk toko yang jual sendal atau sepatu. Kita bisa langsung meload filenya. Option value sepatu. Select. Nah, input tipe submit, name-nya button, kemudian ID button, value-nya di submit. Kita tutup formnya. Nah, terus kita masukkan PHP di sini. PHP if is set sama dengan kita pakai get untuk memanggil produk. Kemudian nama file get produk.
jadi dia akan nanti panggil molot produk, entah itu tergantung dari yang dipilih di sini yang akan ditampilkan di sini. Misalnya kita panggil sendal, maka yang di load di sini produknya itu sebagai sendal. Kemudian kita nanti punya file txt. Nah, RFI atau LFI itu rentan pada file-file yang terdapat perintah include once atau require once atau include saja, pokoknya seperti itu. Jadi ini vulnerabilities. Nah terus misalnya kita punya file txt, yang namanya sendal dan sepatu. Kita buka dulu notepad. Ini sudah ada, jadi new. Kemudian misalnya daftar harga sepatu sport harganya 1 juta. 2, pantofel harganya 700.000. Dan lain-lain. Nah jadi kita kasih nama sepatu .txt. Nah kita replace saja yang sudah ada. Jadi ketika kita nanti pilih di sini optionnya sepatu, maka yang harga-harga yang ini yang akan tampil. Kemudian kita buat lagi untuk sendal, daftar harga sendal 1, harganya sekitar 1.000. Sendal pantai harganya 1.000. Kita kasih nama sendal.txt ya. Jadi kita coba panggil min3. Nah jadi nanti ada formnya seperti ini. Kita pilih, misalnya kita pilih sendal, submit. Nah kan nanti yang terload di sini harga-harga sendalnya. Kemudian kita lihat URL-nya produk. Itu di produk nanti karena kita tadi pilih file, kita tadi pilih sendal, di sini juga ada sendal. Nah ada button dan submit. Kemudian misalnya kita pilih sepatu, terus submit lagi. Nah ada daftar harga sepatu, ini masih normal, belum terkena taker. Jadi misalnya dalam website tersebut ada file lain, misalnya yang daftar gaji pegawai, misalnya Aulia, gajinya 5 juta. Saya Nisa, gajinya 10 juta, 3 juta, karena ini kan toko sepatu. Nah kemudian kasih nama gaji. Misalnya kalau seorang attacker itu mengira-ngira kira-kira folder apa yang ada di dalam server tersebut dan yang dia mau load, dia bisa ganti setelah main 3.php ini, dia bisa ganti produk
misalnya dia kira-kira gaji, dia mau tampilan gaji. Oh tidak, tadi ulang dulu. Misalnya di sini tuh, produk kan sendal, ini produknya sama dengan sendal. Dia bisa coba-coba terus sampai dia bisa dapat URL yang betul. Misalnya gaji. Nah gajinya di sini seharusnya kan gaji tidak boleh tampil karena di sini tidak ada pilihan untuk menampilkan gaji. Tapi jika attackernya itu mencoba-coba terus dan bisa menemukan file-file yang seharusnya tidak boleh tampil, maka bisa jadi file-file yang seperti ini ataukah data keuangan dari tokonya bisa tampil. Kemudian setelah itu cara untuk menanggulanginya. Nah, caranya itu kita bisa bikin filter. Jadi tidak semua file itu bisa di-load di sini di produk. Tidak semua file bisa di-load. Caranya itu kita bisa pakai switch. Kita bisa pakai switch atau if else. Coba dulu. Kita hanya ubah yang di sini get produk. Misalnya kita pakai switch. Switch. Nah, variabelnya itu $get produk, kemudian case-nya value 1 sendal. Misalnya dia cuma bisa terima inputan sendal dan sepatu, jadi kita kasih case 1 itu sendal. Kemudian code-nya dia include, dia tidak sembarang, dia akan menginclude jika inputannya benar. Sendal.txt. Jadi walau kita bisa ganti switchnya di sini juga pakai if else, tapi di sini saya pakai switch break. Kemudian karena ada 2, kita copy saja case yang di atas ke bawah sini. Case sepatu, misalnya sepatu. Sepatu.txt. Misalnya kalau defaultnya selain dari 2 yang di atas, kita mau tampilkan apa? Misalnya echo jangan masukkan sembarangan. Enggak pakai. Nah, kita coba lagi. Nah, kan di sini kita coba lagi sendal. Coba lagi sepatu, masih normal. Misalnya saya mau ganti di sini, saya mau tampilkan produk sama dengan gaji. Nah, di sini dia tidak akan langsung load daftar gajinya, akan ada tulisan jangan masukkan sembarangan gitu. Jadi saya rasa LFA itu cukup simpel. Cara untuk mengatasinya juga sederhana, cukup menggunakan filter, perintah if else, switch yang ada case-case-nya. Kalau bedanya RFI dengan LFI di sini, misalnya kalau yang RFI itu yang di sini tinggal diganti dari link yang ada di website tertentu. Jadi ketika mengakses, ya ketika membuka ini langsung bisa website lain yang terload tuh. Jadi saya rasa sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.